Ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian akan mencari Ka'ab bin Ashraf karena dia sudah menghina Allah dan menghina Rasulnya. Lalu salah seorang di antara sahabat yang bernama Muhammad bin Masyalamah, dia berkata, saya ya Rasulullah akan mencarinya, bolehkah saya membunuhnya? Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Bunuhlah dia. Subhanallah. Begitu orang yang menghina Allah, menghina Rasul. Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah, kitab Allah, tulisan Allah. Maka menghina Al-Quran adalah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah Ta'ala, apabila disebut nama Allah, apabila mereka mendengar takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka akan gemetarlah hatinya. Subhanallah. Coba kita bayangkan dahulu para pendahulu kita, pahlawan kita, dan mengusir penjajah dari negeri ini. Senjata yang dipergunakan oleh Inggris, Belanda, Jepang dan lain sebagainya tidak seimbang dengan senjata para pendahulu kita, hanya dengan bambu runcing ibadah Allah. Tapi dengan tiratan Allahu Akbar dan semangat doa, semuanya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh bangsa kita ibadah Allah. Semua tidak terlepas daripada kekuatan. Ketika disebut nama Allah, para pahlawan kita dahulu gemetar hatinya, semangatnya muncul ibadah Allah. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah imannya. Subhanallah. Hari ini sudah berapa kali kita membaca Al-Quran? Sudah berapa kali kita menamatkan Al-Quran? Apakah kita setelah membaca dan mendengar orang membaca Al-Quran itu, apakah iman kita sudah bertambah ibadah Allah? Adalah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Betapa keras hatinya ibadah Allah. Tubuhnya tinggi besar, beliau yang gagah perkasa, tetapi beliau hatinya menjadi lunak dan lembut ketika mendengar bacaan Al-Quran. Adalah seorang ulama, anak seorang ulama yang bernama Ali bin Fudail bin Iyad. Imam Baihaqi bercerita, kami pernah melakukan perjalanan di sebuah kampung dengan seorang yang bernama Ali bin Fudail bin Iyad. Lalu kemudian di kampung itu, di daerah itu, di sebuah majelis ilmu, seorang guru, seorang mubalik sedang membaca surah An-Najm. Lalu kemudian ketika itu, kata Imam Al-Baihaqi dan sahabat-sahabat beliau yang lain, adalah Ali bin Fudail itu langsung dia menangis, langsung dia meraung, langsung dia tumbang dan digotong ke rumahnya. Kenapa? Dia mendengar bacaan Al-Quran. Subhanallah. Lalu kemudian dalam kesempatan lain, Ali bin Fudail bin Iyad ini, dia anak seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Ketika ayahnya mengimami salat, lalu kemudian dia berada di belakangnya. Lalu sang ayah membaca surat Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur hingga akhirnya. Lalu kemudian ketika sampai la tarawunnal jahim, sampai kepada ayat itu, Ali bin Fudail bin Iyad pun jatuh pingsan dan langsung dibawa pulang ke rumahnya ibadah Allah. Bahkan kata Fudail bin Iyad, anaknya Ali itu tidak bisa melaksanakan sholat zuhur, asyar, maghrib dan isya karena pingsan, baru sadar pada malam harinya. Begitulah orang-orang dahulu kala. Ketika dibacakan Al-Quran bertambah imannya, gemetar hatinya, meningkat semangat jihad dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.